Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil ahyari ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, Maha Suci Allah yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, yang diantaranya adalah kita dapat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh barokah ini. Salawat berserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, kepada suri tauladan kita, baginda besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para umatnya hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku sekalian, Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, "Tarjun najah walam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabas." Yang artinya, tarjun najah, jika engkau berharap sukses, jika engkau ingin berhasil dalam meraih sesuatu, walam tasluk masalikaha, akan tetapi engkau tidak ingin melalui proses yang dimana menjadi kunci dari keberhasilan akan kita raih, innas safinah, maka ketahuilah sesungguhnya perahu tidak mungkin berlayar, innas safinah la tajri 'alal yabas, sesungguhnya perahu tidak mungkin berlayar di atas daratan. Sahabat-sahabatku sekalian, di dalam agama kita diajarkan, dalam meraih kesuksesan ada proses atau jalan yang harus ditempuh agar kesuksesan dapat tercapai. Jalan yang harus ditempuh ini diawali dengan berikhtiar. Apa ikhtiar itu? Ikhtiar adalah usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh oleh setiap manusia yang ingin meraih suatu keberhasilan. Sebagai contoh, dikala penaklukan Konstantinopel, di mana Sultan Muhammad Al-Fatih bersama bala tentaranya harus menarik 70 kapal perang. Bukan kapal perang kecil, bukan perahu nelayan, akan tapi 70 kapal perang. Melewati perbukitan Galata agar dapat memasuki titik paling lemah daripada benteng Konstantinopel, yakni Selat Tanduk Emas. Sahabatku sekalian, berkat usaha dan ikhtiar yang dilakukan, 70 kapal itu dapat dipindahkan dari Selat Bosporus ke Selat Tanduk Emas hanya dalam satu malam saja. Dan buah hasil daripada ikhtiar yang dilakukan adalah takluknya benteng Konstantinopel. Benteng yang katanya kuat, benteng yang katanya tidak pernah bisa ditaklukkan. Tapi dengan ikhtiar dan izin Allah, benteng itu dapat ditaklukkan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Muhammad Al-Fatih. Masya Allah. Sahabatku sekalian, apabila kita mau berikhtiar, apabila kita mau berusaha, bahkan bukan perahu kecil saja yang dapat berlayar di daratan, akan tetapi 70 kapal perang, bukan kapal perang kecil, kapal perang besar dapat berlayar di perbukitan, dapat dipindahkan dari satu laut ke laut lain dengan melewati jalur darat. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita bilang, enggak saya emang nggak bisa ngelakuin itu. Enggak kalau saya nyoba mah nggak bakal bisa, nggak bakal bener. Mending kita coba dulu, kita usahakan dulu. Tiada usaha, tiada akan ada hasilnya. Begitu teman-teman sekalian. Selanjutnya, setelah kita berikhtiar, yang harus dilakukan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa atau memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ini penting. Karena apabila kita berikhtiar tanpa dibarengi dengan doa kepada Allah, sungguh itu kita sombong sama Allah. Seolah-olah kita tidak butuh sama pertolongan Allah. Seolah-olah kita nggak butuh, seolah-olah kita bisa melakukan semuanya sendiri. Padahal kita tuh makhluk Allah dan takdir kita ada di tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 60, "Ud'uni astajib lakum." Dan berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Di dalam ayat ini Allah menjamin apapun doa yang kita minta, apapun permohonan yang kita mintakan akan dikabulkan oleh Allah. Lantas, kenapa kita sebagai makhluknya yang takdir kita ada di tangannya enggan atau lalai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Malah ada orang-orang yang malah minta tolong ke dukun, minta tolong ke jin, minta tolong ke iblis. Padahal Allah Subhanahu wa taala bilang, "Wa ila rabbika farghab," dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai makhluknya yang sangat lemah meminta tolong kepada makhluknya yang sangat lemah lagi. Itu enggak masuk akal gitu. Nah, setelah kita berdoa dan berikhtiar, yang harus dilakukan selanjutnya adalah tawakal. Apa tawakal? Tawakal adalah sifat pasrah atau menyerahkan segala ketentuannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran
di dalam Quran surat Ali Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta, dan apabila engkau telah membulatkan tekad, fatawakkal 'ala Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal. Dari sifat, apabila kita memiliki sifat tawakal, ada beberapa manfaat akan kita dapatkan. Pertama, sifat tawakal mengajarkan kepada kita untuk selalu bersyukur. Apapun hasil yang akan kita terima, baik itu membuat hati kita senang ataupun membuat hati kita sedih, kita akan bisa menerimanya dengan lapang dada. Kalau kita dapat apa yang kita inginkan, kita akan berkata, Alhamdulillah ya Allah, terima kasih engkau telah membantu hamba, telah memberikan apa yang hamba inginkan. Dan kalau kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita akan berkata, Alhamdulillah ya Allah, mungkin ini memang bukan yang terbaik untuk hamba. Karena hanya Allah lah yang mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Sahabat-sahabatku sekalian, setelah kita bertawakal, tak lupa pula kita harus bersyukur atas hasil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum. Nah, sesungguhnya apabila engkau bersyukur kepadaku, la in syakartum la azidannakum. Niscaya akan aku tambahkan nikmatnya kepadamu. Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita orang-orang yang bersyukur. Wala in kafartum, akan tetapi apabila engkau mengkufurkan nikmat Allah, mengingkari nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat berat. Oleh karena itu, janganlah sampai kita melupakan syukur. Jangan sampai kita lupa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua hal yang terjadi di muka bumi ini, semua hal yang terjadi kepada diri kita, semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dari pembahasan yang kita bahas kali ini, ada 4 poin penting yang menjadi kunci daripada kesuksesan. Yang pertama adalah ikhtiar. Usaha yang dilakukan secara sungguh-sungguh. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai manusia kita sebagai manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa tanpa pertolongan dari Allah. Yang ketiga adalah tawakal. Menerima apapun hasil yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, setelah bertawakal, kita akan bersyukur, berterima kasih kepada Allah atas hasil yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian muhadharah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kata-kata yang menyinggung, saya meminta maaf sekali. Apabila benar datangnya dari Allah dan apabila ada salah datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.